warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Evi Safira dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Tujuan video ini adalah agar adik-adik bisa mengelompokkan protista sesuai dengan ciri-cirinya, dan adik-adik bisa menjelaskan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi protista. Sebelum menuju ke materinya, kakak akan membacakan KD yang akan kita pelajari. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Protista secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Protista mirip hewan atau yang sering disebut dengan protozoa. Yang kedua yaitu protista mirip jamur. Dan yang ketiga yaitu protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga. Pada video kali ini, kakak akan membahas materi tentang protista, khususnya protista mirip jamur. Protista mirip jamur dipindahkan dari kingdom fungi karena reproduksi dan siklus hidupnya yang berbeda. Namun ada kesamaan antara protista mirip jamur dan fungi, yaitu struktur tubuhnya yang menghasilkan spora, bersifat heterotrof, dan umumnya bersifat parasit. Oomycotes atau jamur air adalah kelompok protista uniseluler yang berfilamen. Secara fisik, jamur air ini mirip dengan fungi. Jamur air memiliki benang-benang hifa tidak bersekat melintang yang sering disebut dengan senositik, yang di dalamnya dicumbai inti dengan jumlah banyak. Dinding selnya terdiri dari selulosa. Oomycotes ini hidup di air, baik itu di perairan tawar, danau, kolam, atau di tempat lembab. Oomycotes ini bereproduksi dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual dan dengan cara aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan spora. Proses ini ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, dan 4 pada lingkar atas di gambar yang telah kakak sediakan. Reproduksi seksual dengan cara pembentukan gamet yang kemudian berubah menjadi zigot. Zigot inilah yang nantinya akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi oomycota dewasa. Proses ini ditunjukkan dengan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 pada lingkar bawah pada gambar yang telah kakak sediakan. Adik bisa lihat gambar ikan tersebut. Ikan tersebut merupakan ikan yang telah terpapar oleh jamur air. Nah, Oomycotes ini bersifat parasit pada ikan. Kita akan lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu jamur lendir atau Mycomycota. Mycomycota memiliki beberapa karakteristik. Mycomycota bersifat heterotrof. Mycomycota ini memiliki pigmen warna seperti kuning, orange, biru, dan violet. Inilah alasannya mengapa kita bisa menemukan Mycomycota ini dengan warna yang berbeda. Mycotes ini bersifat parasit pada tumbuhan dan multinukleat. Sama seperti Oomycota, Mycomycota juga bereproduksi dengan 2 cara, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Jamur lendir ini memiliki alat gerak berupa pseudopodia yang bentuknya mirip dengan lendir. Jamur ini berperan dalam mengurai sampah organik di lingkungan. Biasanya, jamur ini akan hidup di tempat lembab atau pohon yang telah mati. Plasmodium tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen yang lebih banyak. Kemudian, saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, Plasmodium membentuk sporangium bertangkai yang bersifat diploid. Dalam sporangium, terjadi pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang bersifat haploid. Bila kondisi sudah membaik, spora akan berkecambah. Sel ini berbentuk berbeda, dapat menjadi sel amoeboid atau sel berflagel. Kemudian terjadi singami antara sel yang berbentuk sama menghasilkan zigot. Nah, inti zigot ini akan membelah secara mitosis membentuk plasmodium kembali. Adik, kita udah berada di penghujung pembelajaran. Kakak akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah kakak sampaikan pada kali ini, yaitu protista dibagi menjadi 3, protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Sedangkan protista mirip jamur dibagi menjadi 2, yaitu Oomycotes dan Mycomycotes. Sekian yang bisa kakak sampaikan, semoga adik-adik paham dan semoga bermanfaat untuk adik semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.